Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Pemirsa yang berbahagia, komunikasi adalah unsur yang paling penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan menjalankan komunikasi, maka manusia bisa melangsungkan kehidupannya dengan aman dan baik. Karena itu, komunikasi adalah menjadi alat yang paling penting dalam kehidupan umat manusia, baik komunikasi antara individu dengan individu atau komunikasi dengan banyak orang misalnya. Namun pemirsa, tidak semua orang bisa melakukan komunikasi dengan baik. Tidak jarang komunikasi yang dilakukan oleh satu individu dengan individu yang lain itu bisa mengakibatkan kesalahpahaman atau mengakibatkan persepsi tertentu sehingga itu kemudian menimbulkan prasangka-prasangka. Dan beberapa orang mungkin bisa menyampaikan informasi secara tertulis, tetapi beberapa orang lain lagi tidak mampu menyampaikan komunikasi secara lisan. Atau sebaliknya, beberapa orang bisa menyampaikan informasi secara lisan, tetapi beberapa yang lain tidak mampu melakukan atau memberikan informasi secara tertulis. Ingin saya katakan sekali lagi bahwa buruknya komunikasi itu tidak jarang akan melahirkan satu persepsi-persepsi, satu tindakan-tindakan yang justru menjadikan komunikasi itu tidak harmonis antara satu dengan yang lain karena prasangka-prasangka yang muncul akibat buruknya komunikasi. Dan saya ingin contohkan beberapa bagaimana komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Buruknya komunikasi antara orang tua dengan anaknya akan mengakibatkan bahwa pesan yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya tidak akan sampai. Kenapa? Karena komunikasi orang tua kepada anaknya itu buruk. Tidak disampaikan dengan baik, tidak disampaikan dengan penuh kasih sayang, tidak disampaikan dengan lembut. Begitu juga misalnya komunikasi antara guru dengan murid, antara ustadz dengan santri. Misalnya kita ambil beberapa contoh dalam proses belajar mengajar, misalnya seorang ustadz menyampaikan materi kepada santrinya. Ketika seorang ustadz ini tidak punya kemampuan untuk mengkomunikasikan, mengajarkan materi yang dia ampuh kepada santrinya, maka besar kemungkinan materi ini tidak akan sampai. Dan itu akan mengakibatkan siswa atau santri ini tidak bisa memahami materi itu dengan baik. Karena itu komunikasi ini menjadi sangat penting sekali. Misalnya dalam instansi perusahaan, seorang leader tidak mampu berkomunikasi dengan bawahannya, maka pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang leader ini tidak akan sampai dengan baik. Buruknya komunikasi seorang leader dengan bawahan akan mengakibatkan pekerjaan itu tidak berjalan dengan baik. Etos kerja tidak berjalan dengan baik. Akhirnya apa? Tidak jarang seorang pimpinan yang melakukan komunikasi yang buruk terhadap bawahannya mengakibatkan pekerjaan itu tidak selesai. Dan inilah yang menjadi sumber kenapa perusahaan itu bisa menjadi hancur. Karena itu seorang leader dalam sebuah perusahaan itu penting. Bagaimana mengorganisasikan, bagaimana merencanakan, bagaimana mengembangkan sebuah perusahaan, bagaimana menanamkan rasa percaya diri, menanamkan rasa kepemimpinan, menanamkan rasa keberanian terhadap bawahannya. Ini adalah persoalan yang sangat penting. Bagaimana juga misalnya komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Kita semua adalah umat beragama. Setiap pemeluk agama akan berkomunikasi dengan Tuhannya. Di dalam Kristen misalnya mereka berkomunikasi dengan Tuhannya di gereja. Umat Islam berkomunikasi dengan Tuhannya bisa di masjid, bisa di musola, atau ketika kita menjalankan aktivitas ibadah, rutinitas ibadah di rumah. Kita berdoa kepada Tuhan, mengkomunikasikan keluhan-keluhan kita di dunia ini.
mengeluhkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Bagaimana meminta kepada Tuhan sesuatu yang kita inginkan, atau kita punya cita-cita, kita menginginkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tidak jarang biasanya doa-doa diajarkan di situ. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kehidupan yang baik kepada hamba-Mu ini, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak doa-doa diajarkan, baik di dalam Islam, di dalam Kristen, di dalam Hindu, di dalam Buddha. Sebagai apa? Media komunikasi antara hamba dengan Tuhan. Kita mengeluhkan segala keinginan kita. Kita mengadukan segala keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Dan para pemirsa, komunikasi hari ini tentu jauh lebih kompleks dan beragam misalnya dibandingkan dengan komunikasi ketika dulu belum ada teknologi informasi. Kita bisa berkomunikasi dengan teman kita secara virtual, baik di WhatsApp, di Facebook, di Twitter, atau dimanapun. Facebook adalah media komunikasi, Twitter adalah media komunikasi. Kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang baik, gagasan-gagasan yang baik kepada semua teman kita. Kita melayarkan harapan-harapan baik. Kita memberikan informasi-informasi yang baik. Sebab tidak jarang ujaran-ujaran kebencian yang terjadi di dunia medsos dengan narasi-narasi yang tidak baik, itu salah satu contoh real buruknya komunikasi. Mungkin orang itu punya kemampuan komunikasi yang baik, tetapi kemampuan komunikasi yang baik itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Kenapa? Keahliannya di dalam berkomunikasi dipakai untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Di situ diselipkan bahasa-bahasa yang provokatif, bahasa-bahasa yang bisa mendorong orang untuk menimbulkan rasa kebencian, menimbulkan rasa ketidaksukaan terhadap kelompok maupun komunitas tertentu. Apalagi komunikasi-komunikasi seperti itu dilakukan dengan menggunakan sentimen-sentimen agama misalnya. Oh, ini cepat sekali membakar mereka. Ketika orang dibakar dengan menggunakan sentimen agama, itu jauh lebih cepat daripada misalnya dengan menggunakan sentimen-sentimen yang lain. Karena itu, bagaimana supaya kita mampu berkomunikasi tanpa kekerasan? Ada istilah non-violent communication. Bagaimana komunikasi tanpa kekerasan? Biasanya komunikasi tanpa kekerasan itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah need, kebutuhan. Yang kedua adalah feel, perasaan. Dan yang ketiga adalah request, permintaan. Saya kasih contoh misalnya. Seorang ibu berkomunikasi kepada anaknya namanya Ayu. Ibu ini sedang sakit. Ayu, kamu bisa nggak hari ini menemani ibu di rumah? Karena kondisi ibu ini sedang sakit. Kamu jangan main kemana-mana ya. Sehingga nanti ketika ibu membutuhkan air, membutuhkan makanan, kamu bisa membantu ibu untuk mengambilkan kebutuhan ibu. Yang kedua, ibu akan merasa senang, feel-nya, perasaannya. Perasaannya akan senang kalau si Ayu, anaknya ini mengikuti arahan ibunya. Bayangkan kalau si Ayu ini, anaknya, tidak mendengarkan apa yang diminta ibunya, dia bermain keluar, tidak peduli bahwa ibunya itu sakit. Mungkin perasaannya akan marah, perasaannya akan kecewa. Lalu yang ketiga adalah request, permintaan. Apa permintaan seorang ibu? Permintaan seorang ibu supaya anaknya Ayu ini, ketika ibunya sedang sakit, dia mau menemani ibunya. Supaya kebutuhan-kebutuhan ibunya yang dia tidak bisa lakukan itu bisa dibantu oleh anaknya. Jadi selalu seperti itu. Baik komunikasi antara satu individu dengan individu yang lain, komunikasi 2 arah, 2 orang, komunikasi dengan komunitas kecil, atau komunikasi dengan massa yang lebih besar. Itu tidak lepas dari 3 hal itu. Jadi yang pertama, saya ulang kembali, adalah need, kebutuhan. Yang kedua adalah feel, perasaan. Dan yang ketiga adalah request. Seperti itulah
seorang pimpinan memanggil salah satu karyawannya, meminta untuk mengecek apakah laporannya sudah benar. Ketika laporan itu tidak dikerjakan dengan benar, maka pimpinan akan merasa kecewa. Karena pekerjaannya tidak dilakukan dengan baik dan benar. Permintaan seorang leader, seorang pimpinan, bagaimana supaya laporan yang tidak baik ini dikerjakan dengan lebih baik lagi. Dan itu tidak boleh diulang. Seperti itulah kira-kira. Nah, di dalam Islam sendiri, banyak sekali kita jumpai ayat-ayat Al-Quran. Ada misalnya kaulan karimah, yaitu komunikasi yang baik. Komunikasi yang dilakukan dengan cara tidak merendahkan orang lain. Komunikasi yang dilakukan dengan cara menghargai orang lain. Komunikasi yang dilakukan dengan perasaan-perasaan yang menyenangkan orang lain, dengan hati yang gembira. Walaupun kita berkomunikasi dengan komunitas yang berbeda, dengan orang yang secara agama berbeda, dengan orang yang secara kesukuan berbeda, secara budaya berbeda, kita lakukan komunikasi itu dengan baik. Ada misalnya juga yang disebut kaulan sadidah, komunikasi dengan tegas, menyampaikan informasi dengan cara yang jujur, menyampaikan informasi dengan cara yang objektif, tidak dibuat-buat, tidak memprovokasi. Karena kalau komunikasi itu dipakai untuk memberikan informasi dengan cara memprovokasi, maka endingnya tidak akan baik. Ada kaulam ma'rufah, yaitu komunikasi dengan cara yang baik. Kepada siapapun kita diperintahkan untuk berkomunikasi dengan baik. Tidak boleh menggunakan cara-cara yang bisa menimbulkan kebencian, bisa menimbulkan rasa marah. Dan salah satu sumber konflik kekerasan atas nama apapun, itu salah satu faktor utamanya adalah kurangnya komunikasi atau buruknya komunikasi. Karena itu komunikasi ini juga menjadi perhatian yang sangat penting di dalam Al-Quran. Karena itu para pemirsa, saya mengajak kepada para pemirsa untuk bisa kita belajar berkomunikasi dengan baik, sehingga dengan komunikasi yang baik kita bisa menjalin hubungan dengan sesama manusia dengan perasaan kasih sayang, perasaan damai, saling menyayangi, saling menghargai di tengah perbedaan yang beragam ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.